Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pemirsa Nihwan TV, kami ucapkan terima kasih sudah nonton, share, like, dan subscribe. Semoga menjadi amal kebaikan kita bersama. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, semenanjung Arabiah dikenal dengan masyarakat atau kaum yang tidak bisa membaca dan menulis. Mayoritas masyarakat semenanjung Arabiah tidak memiliki kecakapan dan keterampilan dalam membaca dan menulis. Adat budaya mereka kebanyakan menghafal, budaya tutur, budaya kisah mengisahkan, budaya cerita menceritakan, budaya lisan. Hanya sedikit di antara mereka yang pandai membaca dan menulis. Sekali lagi, hanya sedikit di antara mereka yang pandai membaca dan menulis. Di tengah kehidupan mencari kebutuhan sehari-hari, di tengah sulitnya budaya untuk memenuhi sandang pangan papan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 1-5 dari surah Al-Alaq untuk kali pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni tentang membaca. Yang kalau kita lihat dari kacamata sekarang adalah tentang literasi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-ayah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, dengan atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Apa yang dibaca? Apa yang diiqra? Para alim ulama setidaknya menjelaskan dua hal. Secara garis besar, membaca ayat-ayat qauliyah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian membaca dalam bentuk kauniyah, alam semesta, membaca peristiwa sosial budaya dan seterusnya, membaca hal-hal yang tidak ada dalam tekstual. Semangatnya apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Artinya dorongan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayolah umat Islam pintar. Ayolah umat Islam pintar tapi benar. Ayolah umat Islam rubah keadaan dengan ilmu, dengan membaca, dengan basis atau prinsip dasar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Iqra, bacalah. Membaca dalam konteks ini menurut Quraisy Shihab dalam buku Membumikan Al-Qur'an tidak saja bermakna membaca, tetapi di dalamnya juga bermakna menghimpun, menyampaikan, menelaah, mengkaji, mendalami, meneliti, mengetahui atau mengidentifikasi ciri-ciri dari sebuah hal tertentu. Kata lainnya, observasi, eksperimen, dan seterusnya itu mesti dilakukan untuk mendapatkan sebuah ilmu baru, teori baru, untuk kemanfaatan-kemanfaatan yang bisa kita maksimalkan. Salah satu contoh, dulu di kampung orang tua kami, kalau ada angin barat begini, kalau ada angin timur begini, artinya ini cocok kalau mau ke laut itu, ini ikan terinasi akan muncul. Karena angin yang berhembus seperti ini. Atau ketika mencari gurita di laut, anginnya seperti ini. Jadi itu bagian dari membaca tanda-tanda alam. Kemudian kalau mau nanam kacang, kira-kira umpamanya kacang tanah, ini hujannya seberapa besar. Kalau hujannya seperti ini, maka bagus. Kalau hujannya seperti ini,
maka tidak bagus untuk menanam kacang, umpamanya salah satunya. Dalam Al-Quran, dorongan untuk kegiatan berliterasi ini luar biasa. Contohnya ada surah yang kedua Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian pendapat adalah surat Al-Qalam. Dalam tafsir Khazin kita tabukan penjelasan ini. Ada pendapat yang lain surat Al-Qalam turun ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang jelas adalah bagian dari awal-awal surat yang diturunkan di Mekah adalah surat Al-Qalam. Surat ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nun wal qalami wa ma yasqurun. Nun wallahu a'lam bimuradi. Wal qalami wa ma yasqurun, demi kolam, demi pena dan apa yang ditulis oleh pena. Ada beberapa makna, salah satu tafsirnya adalah kolam ini pena, bisa dimaknai menurut banyak ulama kholaf atau ulama-ulama kontemporer, ulama sekarang adalah dengan alat-alat tulis. Dalam bahasa sekarang mungkin kita sebut dengan komputer dan semodelnya. Maka alat-alat tulis ini dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sangat-sangat penting untuk kehidupan kita. Dalam Al-Qur'an juga ada beberapa kata yang terkait dengan hal-hal untuk menulis atau alat tulis. Umpamanya ada kalimat suhuf yang bermakna juga lembaran-lembaran. Ada raqqa juga lembaran-lembaran, ada lauh batu tulis, batu untuk menulis, ada juga qirtas semodel kertas, ada juga mikdad tinta. Maka ini sebuah hal yang sangat luar biasa dalam Islam, menyuruh umatnya untuk mendalami, untuk menjadi kebiasaan, untuk supaya sehari-hari kita ini membaca dan menulis dengan makna-makna yang kita pahami bersama, dengan makna-makna yang tadi kita sebutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidup tidak kurang atau memiliki 65 sekretaris. Kutabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam buku Kutabun Nabi atau para sekretaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat-sahabat yang bertugas mencatat wahyu jika turun, bertugas membuat surat-surat akad terkait dengan sosial, politik, budaya, terkait dengan perjanjian-perjanjian secara mendadak. Semua tugas-tugas sekretaris ini disiapkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga mempunyai diwanun Nabi atau semacam kantor para sekretaris yang bekerja untuk mengurusi hal-hal kesekretariatan. Luar biasa, ini administrasi yang sangat-sangat modern untuk ukuran pada waktu itu. Dan siapapun yang mempelajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari biografi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin lama akan semakin menemukan betapa sempurnanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara peneliti dari kalangan saudara-saudara non-Muslim yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu memang orang yang sangat berpengaruh, tokoh yang paling berpengaruh, tentu dengan kriteria yang luar biasa. Pemirsa Nihwan TV, maka ilmu ini menjadi bagian yang sangat penting. Dari olah membaca dan menulis, lahirlah peradaban, lahirlah kebudayaan, lahirlah kemajuan-kemajuan yang luar biasa sekali yang belum dicapai atau tidak ada ketika dibandingkan dengan Rasulullah Muhammad SAW diangkat jadi nabi. Dengan pasca Rasulullah SAW menyelesaikan tugas kenabian dan kerasulannya, hanya dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 hari, maka semenanjung Arabia menjadi contoh peradaban dunia, sehingga Dr. Robajan Al-Buti mengatakan, kalau sebelum Nabi Muhammad menerima Al-Quran tidak dikenal semenanjung Arabia sebagai peta,
kekuatan sosial, kekuatan spiritual, dan yang mengitarinya. Maka setelah Al-Quran sempurna diturunkan, Semenanjung Arabia menjelma menjadi kekuatan baru, sebuah peradaban baru, sebuah kemajuan yang luar biasa percepatannya dimiliki oleh kaum muslimin. Dan semua itu diawali dengan perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan kemudian juga disemangati dengan semangat qalam, semangat menulis, semangat berliterasi. Dengan ilmu ini kemudian para sahabat mencatat apapun saja yang diucapkan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah, yang disetujui oleh Rasulullah, yang kita sebut dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ilmu ini sangat penting, perkembangannya tiap hari berubah, tiap hari berubah, tiap hari berubah. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, al-ilmu kas-sayyid, ilmu itu ibarat binatang buruan. Qayyidu suyudakum bil kitabah, ikatlah binatang buruanmu, ikatlah ilmumu bil kitabah, dengan menuliskan. Menuliskannya ini adalah dengan alat kolam. Kolam dalam makna yang baru, seperti para ulama khalaf, ulama kontemporer menjelaskan, adalah alat-alat untuk tulis menulis. Salah satunya adalah komputer dan yang mengitarinya. Semoga kita bisa menyerap, mendayagunakan teori-teori, ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dari para ulama terdahulu, dan kemudian kita menyimpan dan mentransferkan kembali kepada anak cucu kita. Semoga dari ilmu yang sudah ada bisa mengembangkan, bisa meluaskan, bisa kembali melahirkan hal-hal yang baru, teori-teori yang baru, bermanfaat untuk dunia, bermanfaat untuk akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.